Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Bukti Masa Lalu. Mendengar penuturan Kai membuat Tuan Hilton seketika langsung berdiri saking terkejutnya. Matanya menyalang menatap pada Kai yang tampak biasa saja. Bahkan raut wajahnya begitu dingin dan datar. Tak hanya Tuan Hilton yang terkejut, namun Tante Rita pun juga sangat terkejut. Bahkan air matanya pun menetes tanpa permisi. Itulah informasi yang saya dapatkan. Silahkan Anda mencari tahu kebenarannya lagi. Tapi saya hanya berpesan, jangan pernah bertanya pada istri saya lagi. Ujar Kai masih dengan raut wajah datar, tanpa ekspresi. Jangan asal bicara kamu, sentak Tuan Hilton tak percaya. Kapan Adele meninggal? Tanya Tante Rita sedikit terisak. Saat melahirkan Kiara, 23 tahun yang lalu, di rumah sakit Cendana, tapi sampai sekarang saya belum menemukan di mana pemakamannya, karena hanya Papa Zakila yang tahu semuanya. Jelas Kai menghela nafasnya dengan kasar. Papa Zaki, gumam Tante Rita. Mengapa kau memanggilnya Papa? Karena dia papa mertua saya, Papa Kiara. Seketika jantung Tuan Hilton bagai tertusuk ribuan jarum. Benarkah Kiara anak Adele dan Zaki? Bagaimana bisa? Batin Tuan Hilton. Begitupun dengan Tante Rita yang juga mencoba mencerna penjelasan Kaisar. Bagaimana bisa Kiara anak Adele dan Zaki? Karena seingatnya Zaki sudah menikah dengan Rani. Bahkan mereka sudah memiliki satu orang anak dulu. Apakah Zaki berpoligami? Bagaimana bisa dia menduakan Rani? Aku pikir dia sangat mencintai Rani. Tapi bagaimana bisa? Gumam Tante Rita yang masih tak habis pikir. Tunggu, kau bilang 23 tahun yang lalu Kiara lahir. Itu berarti di tahun aku pergi meninggalkan Indonesia. Gumam Tuan Hilton. Rita, apakah kamu yakin saat itu Adele benar hamil? Tentu saja, bahkan aku yang melihatnya saat mengetes dan juga aku melihat sendiri bagaimana hancurnya dia yang berulang kali ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan Adele sempat juga ingin menggugurkan kandungannya. Dan terakhir kali berkat Zakilah, Adele sempat menghentikan aksinya dan depresi. Cicit Tante Rita begitu lirih. Astaga, jangan-jangan Tante Rita langsung menutup mulutnya tak percaya. Ia menatap Tuan Hilton dengan sangat lekat. Tapi tunggu, bagaimana bisa Kiara lahir pada tahun itu? Sementara Maya umurnya 2 tahun lebih tua kan daripada Kiara? Dan juga kamu? Tante Rita menghentikan ucapannya sambil menunjuk Tuan Hilton dengan telunjuknya. Maya anak angkatku. Istriku tidak mau hamil, apalagi melahirkan. Maka dari itu kami mengangkat Maya dari panti asuhan. Jelas Tuan Hilton dengan menghela nafasnya berat. Sebenarnya ia tidak ingin membuka masalah lamanya. Namun kini memang mungkin sudah saatnya ia meluruskan semua permasalahannya. Terlebih bila itu menyangkut tentang kebenaran siapa anak kandungnya. Dia sangat berharap bahwa Kiara adalah anak kandungnya, anaknya dengan Adele. Tapi ia juga takut, bagaimana bila nanti Kiara tidak bisa menerimanya, membencinya atau bahkan tidak mau bertemu dengannya lagi. Sejak awal pertemuannya dengan Kiara, ia sudah merasakan adanya getaran aneh di hatinya. Namun ia mengira itu karena wajah Kiara dan Adele yang sama. Ia tidak pernah berpikir bahwa Adele pernah hamil anaknya. Hilton, aku rasa kamu memang harus melakukan tes DNA. Menurutku, memang Kiara adalah anak kamu dan Adele. Dan Zaki saat itu hanya ingin menyelamatkan Adele. Kamu tahu bagaimana dekatnya mereka berdua? Bagai amplop dan perangko.
persahabatan mereka tidak bisa dipisahkan. Bahkan saat kamu menjalin hubungan dengan Adele dan Zaki menjalin hubungan dengan Rani pun, mereka masih saling mengutamakan persahabatan. Jelas Tante Rita panjang lebar, membuat otak Tuan Hilton dan Kai langsung mencerna dan berpikir keras. Saat semua sedang berpikir, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah suara hingga membuat mereka mengalihkan perhatiannya ke arah sumber suara. Sayang, Kiara, panggil Kai dan semua yang di sana bersamaan. Saat melihat Kiara sudah berdiri di ujung anak tangga, sebuah map dan box yang ia pegang jatuh seketika saat mendengar cerita dari beberapa orang di sana. Berbagai pertanyaan muncul dalam benaknya. Apakah benar dia anak dari Tuan Hilton? Lalu Papa Zaki, benarkah hanya penolong mamanya, Adelia? Lantas, apakah Mama Rani sudah mengetahuinya, sehingga beliau sangat membencinya? Atau memang Mama Rani belum tahu dan hanya mengira bahwa Kiara anak kandung Papa Zaki? Batin Kiara semakin bertanya-tanya. Mengapa kisah orang tuanya begitu rumit? Mengapa harus dia? Tidak bisakah dirinya memiliki orang tua jelas, yang lengkap dan tanpa dipersulit? Sejak kecil ia merasa dan mengira bahwa dirinya anak dari Mama Rani dan Papa Zaki. Lalu beberapa saat yang lalu dirinya baru tahu bahwa ternyata dia bukan anak Mama Rani, melainkan Mama Adele, sahabat Papa Zaki. Dan sekarang kenyataan kembali memukul batinnya. Sebuah fakta yang teramat sangat membuatnya terpukul dan sakit. Dirinya bukan anak Papa Zaki. Dirinya hanyalah anak yang tidak diharapkan. Mungkin bila dulu Mama Adele tidak memiliki sahabat seperti Papa Zaki, besar kemungkinan dirinya tidak akan pernah lahir di dunia ini. Mendengar cerita dari Tante Rita bahwa Mama Adele berulang kali mencoba bunuh diri dan menggugurkan kandungannya, membuat hatinya semakin kian tersayat. Andai dirinya diberikan pilihan dan kesempatan untuk memilih, mungkin ia akan memilih agar dirinya mati saat masih berada di kandungan Mama Adele. Ya, mungkin itulah yang terbaik, batin Kiara. Mengapa ada orang sebaik Papa Zaki rela mengkhianati istrinya demi mempertahankan hidup sahabatnya, juga anak yang tidak jelas seperti dirinya? Kiara yakin hati Mama Rani pasti hancur saat tahu bahwa Papa Zaki memiliki anak dari wanita lain dan dia rela merawatnya sejak kecil hingga sebesar ini. Memikirkan hal itu semakin membuat dada Kiara sesak dan merasa sangat bersalah. Kai, aku mau pulang, gumam Kiara lirih saat Kai sudah menghampirinya. Baiklah, ayo kita pulang. Kai segera mengangkat tubuh istrinya dan juga tak lupa ia meminta tolong kepada pelayan agar membawa barang yang tadi dibawa oleh Kiara. Sementara itu Tuan Hilton hanya mampu diam dan menatap Kiara begitu dalam. Ada perasaan sakit saat melihat tatapan Kiara padanya. Sebuah tatapan penuh kekecewaan, kebencian, dan kemarahan. Tuan Hilton mampu merasakan itu. Makanya ia tidak berani untuk ikut mendekati Kiara. Ia tidak ingin membuat Kiara semakin terpuruk. Menurut firasatku, dia memang anak kalian yang Adele kandung dulu, ujar Tante Rita menatap kepergian Kiara dan Kai. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa kamu tidak lihat bagaimana tatapan matanya tadi padaku? Desis Tuan Hilton sambil menghela nafasnya berat. Dia pasti sangat membenciku. Hatinya pasti sakit dan terluka. Terlebih saat dia mendengar ucapan kamu tadi, yang mana Adele pernah berniat membunuhnya saat di kandungan. Dan alasan utama Adele melakukan itu karena aku. Jelas Tuan Hilton, membuat Tante Rita terdiam. Ia membenarkan yang dikatakan Tuan Hilton. Lalu bagaimana? Tanya Tante Rita. Biarkan saja dulu,
Yang penting kita sudah tahu bahwa Kiara memang anak aku dan Adele. Aku akan melakukan tes DNA nanti, ujar Tuan Hilton. Lalu ia kembali mendudukkan dirinya di sofa sambil menyesap minumannya. Tes DNA, bagaimana caranya? Sementara Kiara sendiri akan aku usahakan, walau sebenarnya tanpa tes itu aku sudah yakin. Tapi aku hanya ingin membuktikan itu padanya. Potong Tuan Hilton dan hanya dibalas anggukan oleh Tante Rita. Beberapa waktu sebelumnya di dalam kamar Maya. Dear my sister, Kiara, aku nggak tahu apakah aku masih diberikan waktu untuk menjelaskan ini semua padamu secara langsung. Dan aku juga tidak tahu apakah Tuhan akan mengizinkan aku bertemu denganmu terlebih dulu. Hanya untuk berjaga-jaga, aku menulis surat ini, dan semoga bisa sampai ke kamu. Dan aku sangat menyesal mengapa pertemuan kita begitu singkat. Pertama, aku ingin meminta maaf padamu karena aku mungkin pernah menyakiti kamu. Kedua, aku juga ingin meminta maaf kalau aku masih mencintai suami kamu. Kiara, beberapa saat yang lalu aku mendengar pembicaraan Papa dan Tante Rita. Mereka sedang membahas seorang wanita yang ternyata fotonya sangat mirip denganmu. Aku penasaran, karena itu bukanlah foto mamaku. Aku tidak tahu itu siapa. Tadinya aku berpikir bahwa itu adalah kamu, tapi ternyata aku salah. Itu bukan kamu, tapi ternyata wanita dari masa lalu papaku, Adelia. Mungkin kamu akan bingung dan terkejut karena aku memanggilmu my sister. Hihi, sejujurnya lidahku juga sedikit keluh mengatakan hal itu. Tapi aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki saudara. Kiara, aku sudah menyelidiki siapa wanita yang bernama Adelia itu. Dia adalah kekasih papaku dan juga ibu kandungmu. Aku tahu bahwa kamu memiliki papa yang bernama Zaki. Tapi asal kamu tahu, dia bukan papa kandungmu. Mama kamu hamil saat hubungannya dengan papa putus. Dan saat itu papaku langsung pulang ke Paris untuk menikah dengan mamaku. Mama kamu hamil seorang dia Rira dan papa kamu, Zaki itulah yang menyelamatkan mama kamu dari segala keterpurukannya. Namun sayang, saat mama kamu melahirkan kamu, dia pendarahan hebat dan akhirnya dia pergi. Papa Zaki membawa kamu pulang ke rumahnya dengan mengatakan bahwa kamu adalah anaknya. Karena Papa Zakimu marah dengan papaku. Memang benar sih, menurutku juga papaku kurang gentle dan sedikit kurang ajar. Tapi memang itulah yang terjadi. Di tengah-tengah masa pemulihanku, aku tidak bisa istirahat. Aku hanya ingin mencari bukti untuk membuktikan bahwa kamu memang anak papa. Dan aku berhasil, Ra. Kamu bisa melihat foto-foto yang ada di bawah map ini. Juga ada beberapa keterangan dari rumah sakit di mana Mama Adelia dirawat sampai melahirkan kamu. Dan juga di mana mama kamu dimakamkan. Rencananya besok aku akan mengunjungi makam mama kamu. Bila nanti benar adanya dan semua bukti sudah ada, baru aku akan menemui kamu. Dan aku berharap kamu mau menerimaku sebagai kakak kamu. Walau sebenarnya aku bukan anak kandung papa. Aku anak pungut, Ra. Hidupku sudah hancur. Tapi aku berharap dengan adanya kamu, aku bisa menjadi kakak yang baik. Maksudku berusaha menjadi lebih baik lagi. Kiara, aku tidak tahu mengapa aku ingin menulis ini. Dan aku merasa sangat bahagia. Padahal kita selama ini tidak terlalu akrab. Aku tidak menyukaimu karena kamu merebut Kai dariku. Tapi saat aku menulis surat ini, hatiku bahagia. Sangat bahagia. Membayangkan bahwa benar kamu dan papa bertemu dan aku juga ada di sana. Ra, aku sudah mengikhlaskan Kai untuk kamu. Terlepas dari benar atau tidaknya, kamu adalah anak kandung papa.
Tapi aku sudah melihat Kai bahagia, itu sudah cukup. Aku cukup sadar diri, aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Aku sudah hancur, dan aku sudah tidak pantas lagi untuk Kai. Aku berdoa semoga kamu dan dia bahagia. Juga kalian akan segera diberikan momongan yang lucu, agar aku bisa dipanggil auntie. Aku rasa itu tidak buruk. Doakan aku menemukan pemakaman Mama Adelia ya, Ra. Dan aku pastikan kamu dan Papa akan segera bersama. Dan untuk Mama angkat kamu atau Mama Rani itu, aku sudah menemuinya. Dan mungkin tidak lama lagi dia akan segera kembali ke Indonesia. Aku hanya berharap kamu menemukan kebahagiaan juga keadilan. Bahagialah adikku, Kiara. Tubuh Kiara langsung terjatuh di lantai. Air matanya tak henti mengalir saat membaca surat yang ditulis Maya sewaktu belum kecelakaan. Dan kini ia tahu bahwa Maya kecelakaan karena ingin mencari keberadaan makam mama kandungnya. Bagaimana bisa? Betapa bodohnya wanita itu. Saat keadaannya belum pulih sepenuhnya, dia nekat menyetir mobil dan berkeliling kota hanya untuk mencari bukti. Dasar bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Umpat Kiara terus memukul-mukul dadanya yang kian terasa sangat sesak. Membayangkan wajah Maya yang begitu antusias dan bahagia saat menulis surat dan segera ingin menemuinya. Maya tidak jahat, dia hanya haus akan kasih sayang. Persis seperti dirinya. Namun bedanya Kiara masih memiliki Zaskia dan Liam yang selalu ada untuknya. Berbeda dengan Maya yang malah terjerumus dalam pergaulan bebas. Kini Kiara baru sadar dan paham mengapa Maya sangat ingin memeluknya saat di rumah sakit. Maya hanya ingin dipeluk oleh keluarganya di saat-saat terakhirnya. Dan betapa bodohnya Kiara yang saat itu tidak peka. Sungguh ia sangat menyesali semuanya. Terima kasih Maya, terima kasih kakak. Iya, kini aku memiliki 2 kakak. Gumam Kiara terisak sambil memeluk sebuah foto Maya yang tengah tersenyum ceria bersama 2 orang tuanya. Kiara yakin foto itu adalah momen di mana keluarganya belum hancur dan dirinya masih menjadi gadis baik-baik. Kiara sungguh menyayangkan mengapa dulu Maya bisa berkenalan dengan teman yang salah. Andai Maya berteman dengan orang tepat, tentu dirinya tidak akan terjerumus sejauh ini. Bersambung.